Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan saya di sini akan mereaction pengganti dari video yang dihapus itu ya. Tahu nggak kenapa videonya dihapus? Nah, video yang pertempuran Midway ya, yang gue reaction pertempuran Midway itu gue sengaja hapus itu karena hak cipta sebenarnya. Tapi ya dibilangnya tuh cuma diblokir di beberapa wilayah doang ya. Ya mungkin juga termasuk Jepang mungkin, ya kan? Tapi gue gak lihat ya. Gue gak lihat ya karena gue tuh langsung senaknya hapus saja gitu ya. Bukan deng, ya gue nggak sempet lihat ya. Tapi gue kan awalnya gue pengen perbaiki. Nah, cuma di situ cuma ada pilihan penggal segmen atau sengketakan gitu. Nah, kalau penggal segmen yang ada nanti cuma omongan gue doang ntar di video itu, gitu loh ya. Makanya mau gak mau akhirnya gue harus hapus video yang itu. Nah, maka saya akan membuat video pengganti ya dari video yang dihapus itu. Inilah videonya ya. Oke, mari kita reaction ya guys ya. Oke, udah 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 nih aslinya. Pasca serangan Pearl Harbor, militer Jepang memasuki Perang Dunia Kedua dengan begitu mengejutkan. Kecepatannya menyerang dan menguasai berbagai koloni barat benar-benar mengejutkan baik musuh dan sekutunya, khususnya di kampanye militer yang sangat agresif. Militer Jepang yang tadinya dipandang sebelah mata, penuh dengan berbagai pandangan rasis seperti mata mereka yang begitu sipit tidak bisa menembak dengan akurat, para prajurit yang cebol nggak akan bisa melawan orang barat. Kini sudah sirna seiring dengan keberhasilan demi keberhasilannya. Jepang memang bisa dibilang punya budaya militerisme yang sangat panjang, namun mereka sempat nggak mampu menghadapi ancaman dan intimidasi Komodor Amerika Serikat, Matthew Perry, di tahun 1852 hingga 1854 yang memaksa Jepang membuka pintu perdagangannya bagi dunia. Sejak saat itu, Jepang mengalami modernisasi. Mereka ingin mengejar berbagai ketertinggalan dari negara-negara barat. Militer Jepang juga bertumbuh sangat pesat. Mereka ingin mencegah kejadian serupa kembali terjadi sambil menunggu kesempatan untuk membalas aib tersebut. Usaha modernisasi ini terbayar oleh berbagai keberhasilan militer Jepang baik di First Sino-Japanese War dan Russo-Japanese War. Walau demikian, hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat dan Inggris mulai memburuk sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, karena kedua negara ini melihat Jepang sebagai saingannya di bidang kelautan. Woi gabut ya, main game doang tapi gak dapet apa-apa. Sini aku. Dibanding banyak negara kekuatan poros, sedari awal Jepang sebenarnya nggak berniat berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Para perwiranya banyak yang menyadari, sekalipun Jepang berhasil mengalahkan China dan Rusia di perang sebelumnya, melawan Amerika Serikat adalah hal yang jelas berbeda. Namun tekanan sekutu atas agresi militer Jepang di China dan pergerakan pasukan Jepang di Indochina berakhir dengan embargo kebutuhan industri Jepang. Langkah ini secara nggak langsung mengingatkan Jepang akan kenangan pahitnya dulu dengan Komodor Matthew Perry. Bedanya, kini Jepang sudah lebih maju dan militernya jauh lebih kuat. Alhasil serangan Pearl Harbor terjadi dan Jepang memasuki Perang Dunia Kedua sebagai musuh dari faksi sekutu. Juni 1942, Jepang terus maju di Pasifik, memanfaatkan fokus sekutu berperang melawan Jerman di Eropa dan lumpuhnya armada Amerika Serikat. Setelah berhasil melumpuhkan armada Amerika Serikat, Jepang memaksimalkan waktu 6 bulan untuk menguasai daerah-daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam di Asia Tenggara, seperti Malaya, Hindia Belanda, dan Filipina. Semua ini bisa terjadi karena militer Kekaisaran Jepang, khususnya IJN, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan seperti yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya. Nah, kalau penasaran, kamu bisa tonton videonya di link yang udah Mimin taruh di deskripsi. Walau terus maju di Pasifik, Jepang menyadari bahwa suatu saat Amerika Serikat akan bangkit dan melancarkan serangan balasan. Semua hanya tinggal menunggu waktu. Karenanya Yamamoto
memikirkan cara menemukan armada Amerika Serikat dan membangun pertahanan di Pasifik. Ia berencana menyerang kepulauan yang berjarak 1.730 km dari Pearl Harbor sebagai usaha memancing armada laut Amerika Serikat keluar dari Pearl Harbor dan melawannya. Kepulauan ini kemudian dikenal dengan Kepulauan Midway. IJN akan mengerahkan 4 kapal induk Jepang yang bernama Kaga, Hiryu, Soryu, dan Akagi untuk penyerangnya, di mana salah satu fakta menarik. Sumpah nih. Nih. Kok pakai karakter anime, Wak? Lu ibu ya? Gak lah. Gue cuma canda doang ya. Gak maksud buat nyindir. Lu ibu ya? Adalah Laksamana Yamamoto sendiri pernah menjadi komandan kapal Akagi di tahun 1929. Yamamoto membuatkan 3 fase penyerangan Midway. Fase pertama, Jepang membombardir untuk menghancurkan pertahanan Midway dengan pesawat dari keempat kapal induk sebagai basis penyerangan. Fase kedua adalah invasi dengan kekuatan 5.000 prajurit untuk mengamankan kepulauan. Saat armada Amerika Serikat dipanggil dari Pearl Harbor untuk merespon, maka fase 3 akan diluncurkan di mana Jepang segera menembak armada Amerika Serikat tersebut ketika masih dalam perjalanan. Jika semua rencana ini berhasil dilaksanakan, dan Amerika juga terkejut, Jepang yakin Midway akan jatuh dan menjadi basis mereka menyerang Hawaii. Bahkan gak menutup kemungkinan Jepang bisa menyerang pantai barat Amerika Serikat. Rencana Jepang tampaknya ambisius dan dirancang dengan baik, namun Amerika Serikat memiliki keunggulan lain dalam pertempuran ini. Joro Herford adalah salah satu komandan di stasiun Haipo, markas pemecah kode Angkatan Laut Amerika Serikat, yang berhasil mengetahui rencana serangan di Midway. Sejak 1942, Rockefort dan Letnan Commander Edwin T. Layton telah mengetahui Jepang telah memata-matai suatu daerah yang akan diserang dengan kode AF. Rockefort sendiri percaya yang dimaksud Jepang dengan kode AF adalah Kepulauan Midway. Laksamana Nimitz yang tak lain adalah rival Yamamoto mendengarkan berbagai masukan intelijen Rockefort, walau ia bingung bagaimana cara memastikannya. Jangan-jangan itu cuma penafsiran sepihak, toh laporan intelijen banyak sesat dan salah tafsir juga kan? Khawatir kode AF bukanlah Midway dan Jepang mengincar target yang lain. Ia memerintahkan Rockefort mengkonfirmasi sekali lagi sebelum ia mengatur operasi militer. Salah-salah, takutnya mereka malah sudah membocorkan info bahwa kini Amerika Serikat sudah berhasil memahami jaringan komunikasi rahasia milik militer Jepang. Kemudian muncul sebuah solusi sederhana. Rockefort memerintahkan untuk mengirim pesan palsu yang secara umum menyatakan Midway sedang kehabisan air bersih. Tidak lama setelahnya, mereka kembali menangkap pesan rahasia Jepang yang menyatakan AF sedang kehabisan air bersih. Laksamana Nimitz mendapat Tidak lama setelahnya, mereka kembali menangkap pesan rahasia Jepang yang menyatakan AF sedang kehabisan air bersih. Laksamana Nimitz mendapatkan konfirmasi yang ia inginkan, dan sebagai bonus, Rockefort juga berhasil memperkirakan kira-kira kapan armada Jepang akan menyerang mereka, yaitu tanggal 4 atau 5 Juni 1942. Misterinya hanyalah tinggal jam berapa Jepang akan menyerang dan dari arah mana mereka akan menyerang. Laksamana Nimitz lalu mengerahkan 3 kapal induk Amerika yang bernama USS Yorktown, Enterprise, dan Hornet untuk berada di utara Midway demi menyerang kapal Jepang di bawah pimpinan Yamamoto yang akan menyerang Midway. Gadis itu terkejut saat menyadari setiap kali dia membawa pacarnya pulang, ayahnya dah selalu membawa pria itu ke ruang kerja di lantai atas. Namun begitu keluar dari ruang kerja, wajah pacarnya selalu terlihat tegang. Lalu ayahnya menamparnya dengan keras dan langsung meminta putus. Anehnya, dia tidak pernah mau memberitahu alasannya.
Serang nggak ya? Serang aja sih. Hah? Menjatuhkan satu bom saja, maka hal tersebut akan membuat bom lainnya ikut meledak. Jam 7.10, tepatnya 1 jam setelah Midway diserang, Amerika Serikat mengirimkan pesawatnya untuk menghancurkan kapal induk Jepang. Pertempuran dimulai 9.17 yang berhasil dengan kegagalan Amerika Serikat. Pilot-pilot Amerika Serikat bisa dibilang masih belum memiliki pengalaman melawan pilot Jepang yang sudah lebih berpengalaman. Torpedo harus dijatuhkan saat posisi terbang pesawat sedang rendah. Jika jatuh dari tempat yang terlalu tinggi, hal ini akan membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Jepang. Pesawat Amerika Serikat Apa tadi? berhasil. Pesawat sedang rendah. Jika jatuh dari tempat yang terlalu tinggi, hal ini akan membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Jepang. Pesawat Amerika Serikat berhasil dilumpuhkan, namun Jepang masih belum siap hingga 1 jam kemudian. Sekitar 26 pesawat Douglas SPD Dauntless Amerika menyerang armada Jepang dan 5 menit berikutnya akan menentukan hasil dari perang ini. Kaga berhasil dilumpuhkan oleh pesawat tersebut pada 10.22, diikuti Soryu yang dilumpuhkan pada 10.25. Hiryu dan Akagi kemudian memutuskan untuk kabur. Meskipun Hiryu berhasil kabur, namun pilot Amerika yang bernama Richard Halsey Best menjatuhkan bom tepat di tengah hangar Akagi yang penuh dengan bom dan minyak. Hal ini tentunya membuat Akagi hancur total. Akagi, kapal di mana Yamamoto pernah menjadi komandan, hancur pada 10.26, tepatnya semenit setelah Soryu gugur. Laksamana Nagumo yang ada di Akagi berhasil diselamatkan dengan menumpang kapal cruiser Nagara. Hanya dalam waktu 5 menit, Jepang kehilangan 3 dari 4 kapal induknya. Di bawah perintah Nagumo, Jepang melakukan serangan balas dendam. Serangan ini dilakukan dengan emosi yang tinggi dan rencana yang tergesa-gesa karena kehilangan 3 kapal induk. Ia memerintahkan pesawat Jepang yang ada membombardir kapal induk Amerika Serikat. Jam 12 siang, Jepang mengerahkan para pilotnya mengebom kapal induk Amerika Serikat, di mana mereka bertemu dengan Yorktown. Yorktown dibombardir habis-habisan hingga rusak berat, namun ia belum tenggelam dan masih berfungsi. Di sisi lain, serangan tersebut telah membuat banyak pesawat Jepang hancur, yang membuat biaya dari serangan tersebut sangatlah besar. Namun IJN tetap saja terus mengirimkan pesawatnya kembali dan mencoba menghabisi kapal induk lain. Mereka pun kembali menyerang Yorktown yang sedang direparasi dan membombardirnya hingga 3 jam setelah serangan awal. Komando Amerika Serikat Di gym gue belajar satu hal. Hasil itu datang Amerika Serikat kemudian menginstruksikan pasukannya meninggalkan Yorktown, termasuk Laksamana Frank Jack Fletcher yang ada di situ. Nagumo berpikir dia telah menghancurkan 2 kapal induk Amerika Serikat, meski kenyataannya hanya Yorktown saja yang ia serang, sedangkan Hornet dan Enterprise masih berlayar di Samudra Pasifik. Menuju petang, Amerika Serikat mengirimkan serangan untuk memburu kapal induk terakhir, yaitu Hiryu. Saat Hiryu diserang, pilot sedang menikmati makan malam. Hal ini membuat Amerika Serikat mengebomnya tanpa perlawanan. Hiryu mencoba bermanuver, namun setelah terkena 4 bom, Hiryu mulai tenggelam pada jam 5 sore. Jepang kehilangan 4 kapal induknya, tapi pertempuran kecil-kecilan masih berlanjut hingga tanggal 6. Pertempuran Midway baru benar-benar berakhir pada 7 Juni 1942. Midway membuat Jepang meninggalkan seluruh rencananya di Pasifik, termasuk impian mereka menyerang daerah utama Amerika. Jepang masih melanjutkan penyerangan, namun hal tersebut hanya ditujukan membangun daerah pertahanan perang terhadap serangan Amerika Serikat kelak, seperti di Guadalcanal. Bukan hanya kapal induk dan senjata perang yang menjadi kerugian berharga bagi Jepang, namun Jepang juga kehilangan banyak pilot andalannya di Midway, seperti
seperti Joichi Tomonaga. Pertempuran Midway seringkali disebut sebagai titik balik dari Perang Pasifik, karena setelah Midway, Jepang akan berfokus pada defensif dan bukan serangan ofensif seperti Jerman di Stalingrad. Amerika, di sisi lain mendapatkan kenaikan moral, karena untuk pertama kalinya setelah Pearl Harbor, mereka yakin bahwa Jepang bisa dikalahkan. Nah, kalau kamu yang jadi Laksamana Yamamoto, apakah yang akan kamu lakukan sebelum rencana Midway? Apakah dalam kondisi sebelum Midway, Jepang masih bisa menang melawan Amerika Serikat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua makan guys, ya. Dari tadi gua makan nih, dari awal video nih gua makan, ya. Oke, gue cuma pengen bilang sampai di sini dulu videonya ya. Agak singkat sih ini.